Om Swastiastu. Iya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, kemudian Ibu mau tanya dulu, kira-kira ada nggak yang mengalami masalah jaringan dan misalnya kekurangan kuota? Coba Ibu mau dengar suaranya Pera. Nah, Pera ini gimana nih? Sepertinya dari kemarin keluar masuk terus, kemungkinan ada gangguan jaringan ya. Coba Pera. Jaringan di rumah Vera agak sedikit bermasalah, Bu, tetapi kota mencukupi, Bu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu cek dulu di sini yang sudah masuk 1, 2, 3, 4, sekitar 11 orang ya. Jadi ada enggak yang nggak hadir hari ini? Dika, Bu. Dika kenapa ya? Katanya sih sakit, Bu. Semoga Dika lekas sembuh ya. Nah, kemudian tadi pagi, apakah kalian sudah melakukan absensi di classroom, anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nanti yang belum, silahkan absen ya. Mungkin Radit karena belum bangun, jadi nggak sempat absen. Jadi nanti silahkan absen dulu ya, Radit ya. Baik anak-anak, tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk jaga kesehatan ya. Terutama kurangi bergadang dan kurangi juga aktivitas yang di luar rumah, terutama aktivitas berkerumunan dengan banyak orang. Nah, baik anak-anak, sebelum kita ke materi, kita perkenalan dulu ya. Nah, bagaimana kita tepuk hebat dulu. Coba Dian dipimpin dulu temannya. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Keren, mantap. Yes. Nah, anak-anak mari kita nyanyikan lagu wajib satu ya, yaitu lagunya Maju Tak Gentar supaya semakin menambah rasa nasionalisme kita pada pagi hari ini. Baik, dengarkan bersama-sama. Kita gentar membela yang benar. Iya. Semuanya suaranya balap-balapan. Jadi materi kita hari ini adalah tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang ingin kita capai adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Di dalamnya nanti akan ada sesi diskusi, ada tanya jawab, ada pembahasan materi. Jadi diharapkan kalian dapat mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, menganalisis faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, yang ketiga mengidentifikasi faktor penghambat mobilitas sosial, yang keempat adalah menganalisis faktor penghambat mobilitas sosial, yang kelima menyajikan hasil analisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan baik, yang keenam, yang terakhir adalah membuat laporan hasil analisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dengan benar. Nanti di akhir pembelajaran kalian bisa kirimkan laporan hasil diskusi kalian yang sudah kalian buat di classroom kita. Kemudian untuk penilaian ada 3 aspek yang akan dinilai seperti kemarin sama anak-anak, ada penilaian sikap yaitu sikap spiritual dan sikap sosial yang nanti akan Ibu amati dari awal sampai akhir pembelajaran. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Jadi, untuk penilaian pengetahuan ini, yang akan Ibu lakukan adalah selama proses pembelajaran, yaitu ada penilaian proses. Nanti siapa yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan dengan benar akan memperoleh nilai tambahan. Yang selanjutnya adalah soal evaluasi di akhir pembelajaran. Jadi nanti ada kuis word wall yang linknya sudah Ibu kirimkan di classroom. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nanti Ibu akan mengamati kegiatan kalian saat berdiskusi bersama anggota kelompok kalian, tentunya di WA group yang
di WA grup kelompok kalian masing-masing. Jadi yang selanjutnya juga untuk penilaian keterampilan, Ibu akan amati kemampuan kalian saat menyampaikan pendapat. Yang selanjutnya adalah kita lakukan kuis dulu ya. Nah, silahkan kita jawab bersama-sama. Nah, baik Nana, kalau untuk soal yang pertama, kira-kira jawaban yang mana? Saya, Bu. Ya, silakan. Mobilitas vertikal turun. Oke, mobilitas vertikal turun. Ya, baik ya. Pertukaran pelajar Indonesia ke Jepang. Mobilitas horizontal, Bu. Oke, mobilitas horizontal. Lanjut, perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, termasuk apa ini? Mobilitas sosial, Bu. Ayo, dari yang terakhir, Ibu mau dengar suaranya. Ayo. Mobilitas vertikal naik, Bu. Nah, kita cek ya. Kira-kira benar nggak anak ya jawabnya ya? Iya. Jadi jawabannya semua benar. Oke, anak-anak, untuk kemarin malam Ibu sudah share modul dan LKPD di Classroom. Apakah sudah ada yang membaca, anak-anak? Saya belum, Bu. Sudah, Bu. Ada yang belum, Sudah, Bu. ada yang sudah, yang lain gimana? Oke, Sudah, Bu. sudah. Masih baca Oke, sedikit, sudah. Bu. Sudah, Bu. Ada yang baca sedikit. Iya, karena beberapa sudah ada yang membaca, tentu nanti di antara kalian pasti ada yang dengan cepat ya bisa memahami materi. Nanti kalau yang belum bisa mengikuti dengan baik ya. Baik anak-anak, sebelum lanjut ke materi, minggu lalu kita membahas apa ya, Loviana? Kira-kira minggu lalu kita membahas apa ya? Oke, membahas mobilitas sosial. Nah, untuk kemarin sudah membahas tentang mobilitas sosial. Nah, jelas pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Baik, anak-anak, langsung saja kepada topik kita hari ini. Nah, setelah kalian tahu mobilitas sosial dan bentuknya seperti apa pada pertemuan minggu lalu, maka Ibu di awal pembelajaran ini ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Apakah mobilitas itu selalu terjadi pada masyarakat? Dan seperti apa mobilitas yang terjadi pada masyarakat? Iya, mobilitas sosial selalu terjadi. Namun yang terjadi sangatlah beragam. Ada yang cepat mengalami mobilitas sosial, ada yang lambat, bahkan ada juga yang hanya tetap pada lapisan tersebut. Iya. Ibu mau minta dulu untuk Librantika menyebutkan apa saja kira-kira faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor yang mendorong mobilitas sosial adalah faktor struktural, faktor individu, faktor Iya. sosial, faktor ekonomi, faktor politik, kemudian akses pendidikan, Bu. Iya, betul sekali ya yang dikatakan Librantika. Nah, terkait dengan faktor tersebut, mari kita amati gambar berikut ini. Ya, yang pertama adalah faktor struktural. Nah, menurut Raditya, kira-kira bisa enggak menjelaskan kaitan gambar ini dengan faktor pendorong mobilitas sosial, khususnya faktor struktural? Silakan Raditya. Ini adalah gambar presiden yang berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi di Indonesia. Siapa saja bisa menjadi presiden berkat struktur masyarakat Indonesia yang sudah terbuka. Baik, kita lanjutkan. Nah, kira-kira dilihat dari kedua gambar tersebut, apa kaitannya dengan faktor individu? Silahkan, Risma. Baik, Bu, menurut saya, itu menjelaskan bahwa faktor penentu keberhasilan seseorang berasal dari diri sendiri.
Kemudian kita lanjut di gambar berikutnya. Nah, dari gambar berikut ini kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan apa maksudnya? Mungkin Ayu bisa menjelaskan, Ayu? Menurut saya, ketika kita dilahirkan dalam keluarga yang memiliki status sosial di bawah, janganlah memiliki sifat iri hati dengan orang yang lahir di keluarga kaya. Jika merasa tidak puas dengan keadaan, hendaknya itu menjadi dorongan yang kuat agar seseorang berusaha dengan gigih untuk menaikkan status sosialnya. Lanjut ke gambar berikutnya. Dilihat dari gambaran ini, anak-anak ya, sesungguhnya keadaan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong dan dapat juga menjadi faktor penghambat. Jadi, keadaan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong terjadinya mobilitas karena dengan keadaan ekonomi yang baik, ya, maka akan memudahkan individu untuk melakukan mobilitas sosial. Tetapi berbeda halnya jika seseorang berada dalam keadaan ekonomi yang buruk, maka seseorang itu akan kesulitan untuk melakukan mobilitas sosial. Otomatis mobilitas sosialnya terhambat. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke faktor politik. Nah, anak-anak berkaitan dengan faktor politik ya, kita patut sekali bersyukur karena negara kita sudah aman dari peperangan, tidak seperti dulu lagi. Nah, gambar tersebut terlihat bahwa kondisi kita dulu, kita berada pada tahun 1945 sampai 1950, di mana situasi politik kita tidak menentu anak-anak. Belanda masih saja berusaha menguasai Indonesia. Nah, jika kondisi peperangan ini terus terjadi, anak-anak, bayangkan jika seandainya terus terjadi sampai sekarang, maka apa yang akan terjadi pada negara kita, Pera? Kondisi peperangan terus terjadi, maka pemerintahan akan sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Iya, betul sekali, Pera. Jika misalnya situasi kita masih sama seperti dulu, masih sama dalam keadaan perang, nah, maka negara kita akan sibuk untuk mengurusi peperangan. Nah, tapi walaupun situasi perang itu tidak terjadi lagi seperti dulu, negara kita juga sekarang sangat sibuk sekali anak-anak mengatasi situasi yang tidak baik yang dialami oleh negara dan juga dunia. Negara kita sekarang sedang tidak stabil anak-anak. Negara kita sibuk mengatasi COVID ya. Baik, kita lanjut ke faktor berikutnya anak-anak. Nah, tentang kemudahan akses pendidikan. Bagaimana menurut Bagas kaitan kedua gambar ini? Menurut saya, terlihat dari kedua gambar ini menjelaskan bahwa ada perbedaan pendidikan zaman dulu dengan sekarang. Dulu pendidikan sulit didapatkan sehingga sebagian besar masyarakat tidak bisa baca tulis. Berbeda dengan sekarang, akses pendidikan sangat mudah didapatkan, siapapun bisa bersekolah tanpa membeda-bedakan status. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kalian mengenal dan memahami berbagai faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, maka kalian juga akan belajar tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Di antaranya adalah kemiskinan dan diskriminasi. Nah, ini adalah tentang kemiskinan. Nah, Ibu mau tanya, kenapa kemiskinan itu dikatakan sebagai faktor penghambat mobilitas sosial? Silakan Agus Suryawan. Menurut saya, jika masyarakat miskin, maka dia akan sulit mengalami mobilitas karena tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kira-kira ada yang tahu nggak diskriminasi itu apa? Alasan perbedaan suku bangsa, ras, jenis kelamin, agama, dan golongan. Nah, seperti itu maksudnya diskriminasi. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Iya, Meta. Saya mau nanya, ada nggak dampak yang ditimbulkan dari diskriminasi tersebut? Kira-kira ada yang mau bantu Ibu jawab pertanyaan dari Meta?
Iya, silakan. Baik, menurut Siapa? saya, akibat diskriminasi adalah seseorang akan enggan atau malas berusaha dan merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, akibat dari diskriminasi, mereka akan merasa diperlakukan tidak adil. Iya, betul sekali. Jadi, diskriminasi ini jelas akan mengakibatkan rasa tidak percaya diri pada seseorang yang mengalaminya. Baik, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke sesi diskusi. Nah, jadi ada 3 tugas diskusi yang harus anak-anak pecahkan permasalahannya bersama-sama anggota kelompok kalian. Jadi yang pertama adalah kalian akan mengamati video tentang kisah Raini. Kalian akan melakukan analisis bersama anggota kelompok untuk mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial yang terjadi pada Raini. Yang kedua adalah kalian akan diminta menguraikan jawaban kenapa faktor ekonomi disebut sebagai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang ketiga itu adalah kalian akan diminta mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian setelah kalian mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal kalian, maka ceritakan kembali satu kasus yang berkaitan dengan pergerakan mobilitas sosial pada seseorang. Kemudian hubungkan dengan materi kita hari ini yaitu faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Bagaimana? Jelas anak-anak? Jelas. Jelas, Bu. Iya. Baik, jika Jelas, Bu. Silahkan kalian berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang sama. Jadi setiap kelompok akan memecahkan permasalahan yang sama. Nah, jika ada hal yang kurang mengerti, silahkan nanti kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Kemudian silahkan kalian berdiskusi bersama teman sekelompok kalian. Kemarin sudah Ibu bagi anggotanya adalah satu kelompok jumlahnya 4 orang. Ingat, baca baik-baik kembali LKPD kalian yang sudah Ibu bagikan. Waktu diskusi, Ibu berikan sepenuhnya kepada kalian. Nah, sambil kalian berdiskusi, Ibu akan tayangkan videonya dan silahkan Ibu tayangkan kembali videonya. Jadi silahkan kalian amati baik-baik ya. Silakan anak-anak bisa memulai diskusi sambil kalian menonton video tersebut. Mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana di Semarang, Jawa Tengah. Seorang anak tukang becak berhasil menyelesaikan pendidikan strata satunya dengan predikat terbaik, mengungguli rekan satu angkatan yang tergolong memiliki keadaan finansial lebih darinya. Iya, anak-anak, sekian video dari Raini. Jadi kalian semua bisa memulai berdiskusi. Jadi ingat ya, aktivitas kalian selama berdiskusi akan Ibu nilai juga pada Meet ini. Jadi fokuslah kalian berdiskusi bersama teman kalian di WA grup kelompok kalian masing-masing. Jadi silahkan anak-anak berdiskusi dimulai dari sekarang. Baik, Ibu mau ke kelompok 1 dulu. Kira-kira kelompok 1 apakah mengalami permasalahan dalam menjawab diskusinya? Nggak ada, Bu. Oke, tidak ada. Kelompok 2, kira-kira apakah mengalami masalah? Enggak, Bu. Oke. Kelompok 3, kira-kira ada hal yang ingin ditanyakan kelompok 3? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, maka silakan anak-anak berdiskusi kembali. Waktunya masih tersisa 10 menit. Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Ya. Sudah, Bu. Ya,
Baik, jika sudah, karena waktunya pun juga sudah habis, Udah, Bu. mari kita lanjutkan ke sesi presentasi hasil diskusi kalian. Jadi untuk kelompok 1, silahkan sampaikan hasil diskusinya. Faktor pendorong Raini mengalami mobilitas sosial adalah faktor pendidikan. Alasannya dengan pendidikan yang baik akan menjadi orang yang berprestasi, mudah mendapatkan pekerjaan dan mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Iya, bagus sekali. Terima kasih Vera. Kelompok 2, silakan. Di sini ada Dian. Silakan Dian. Faktor pendorong Raini mengalami mobilitas sosial bukan hanya pendidikan, tapi juga karena faktor individu. Raini adalah orang yang memiliki semangat tinggi dalam mengenyam pendidikan, cita-cita yang kuat, perilaku yang baik, serta tidak mudah menyerah untuk masa depan yang gemilang. Iya, bagus sekali. Jadi hampir mirip ya jawabannya. Lanjut ke kelompok 3. Di sini ada Bagas. Silakan Bagas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kelompok 3 ingin memberikan tambahan. Iya. Selain dua faktor yang disebutkan oleh kelompok 1 dan 2, ada juga faktor lainnya, yaitu faktor ekonomi. Raini adalah orang yang berasal dari keluarga miskin. Meskipun ayahnya bekerja sebagai tukang becak, namun kemiskinan bukanlah penghalang bagi Raini. Iya, terima kasih kelompok 1, 2, dan 3. Jadi semua jawaban kalian tepat dan benar sekali ya. Pergerakan mobilitas yang dialami Raini selain dipengaruhi oleh faktor pendidikan seperti yang dikatakan kelompok 1, faktor ekonomi dari kelompok 2, dan faktor individu dari kelompok 3. Jadi ada juga faktor lain anak-anak yang dapat mempercepat mobilitas sosial yang terjadi pada Raini. Jadi yaitu adalah faktor sosial. Jadi Raini itu memang dilahirkan pada keluarga yang miskin. Namun dengan kegigihannya serta semangatnya menggapai cita-cita, ia ingin meningkatkan status sosial keluarganya melalui pendidikan. Jadi dengan pendidikan yang dimiliki, ia ingin meningkatkan status sosial keluarganya. Dengan berbekal pendidikan, ia akan memiliki SDM yang berkualitas sehingga bisa dengan mudah memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Sehingga pendapatan yang ia miliki otomatis akan bertambah dan dapat ia gunakan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan kelompok 3 untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Iya, silakan Loviana. Kelompok 3. Faktor ekonomi dikatakan sebagai faktor pendorong karena ekonomi baik, maka kita akan mudah untuk mencapai status sosial karena berbekal pendidikan serta modal untuk membuka usaha. Iya, terima kasih Loviana. Jawabannya bagus sekali. Kelompok 1, di sini ada Heni. Silakan Heni. Faktor ekonomi dikatakan sebagai faktor penghambat mobilitas karena ketika seseorang mengalami kesulitan ekonomi, maka orang akan sulit mendapatkan pendidikan dan kesempatan bekerja. Karena pendidikan yang diikuti hanya pada jenjang pendidikan dasar saja. Mereka berdeman bahwa lebih baik bekerja meskipun pekerjaan itu hanya sebagai buruh agar bisa makan daripada bersekolah. Iya. Terima kasih untuk kelompok 3, Loviana, dan kelompok 1, Heni. Kita lanjut ke diskusi yang ketiga. Silakan kelompok 2, ada Ayu. Kelompok 2, cerita yang kelompok 2 ambil ini tentang pemilihan ketua OSIS di sekolah pada akhir tahun 2020. SMP Negeri 3 Banjar mengadakan LDKS untuk memilih pengurus OSIS. Saat tiba pemilihan ketua OSIS, dari 3 orang calon ketua OSIS, ternyata Risma mendapatkan pilihan suara terbanyak, sehingga terpilihlah Risma menjadi ketua OSIS. Berdasarkan cerita, faktor yang mempercepat Risma mengalami mobilitas sosial adalah faktor individu. Karena Risma dikenal sebagai siswa yang rajin, visi misi
jelas, serta memiliki komitmen untuk memajukan sekolah. Iya, terima kasih Ayu. Nah, contohnya ternyata ada di dekat sekitar kalian ya, tentang pemilihan ketua OSIS. Jadi ternyata dari cerita tersebut, faktor yang mempercepat seseorang itu mengalami mobilitas sosial yang dialami oleh Risma itu adalah karena Risma adalah individu yang dikenal sebagai individu yang rajin. Jadi ada faktor individu yang mempercepat proses mobilitas sosial yang dialami oleh Risma. Jadi, silahkan kelompok 3, Agus Suryawan. Dari kelompok 3 mengangkat cerita yang sedikit berbeda. Cerita ini diambil dari salah satu kisah di desa kami di Kaliasem. Saat ingin mengadakan pemilihan ketua lingkungan sekitar, Pak Petrus diusulkan oleh ibu-ibu lingkungan sekitar untuk menjadi ketua lingkungan karena ia terlihat sangat aktif dan memiliki rasa peduli sosial yang tinggi terhadap warga. Namun banyak yang tidak setuju dengan alasan Pak Petrus logat bicaranya kurang bagus dan kurang terdengar jelas oleh warga. Pak Petrus berasal dari Flores. Dengan alasan itu akhirnya Pak Petrus memilih mengundurkan diri sebagai calon ketua lingkungan dan beberapa warga menyetujuinya. Dari cerita tersebut terlihat bahwa terjadi diskriminasi pada Pak Petrus sehingga ia tidak bisa menjadi ketua lingkungan di tempat tinggalnya. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih Agus Suryawan. Jadi Agus Suryawan mengangkat cerita yang ada di lingkungan rumahnya, di mana ada diskriminasi terhadap Pak Petrus sehingga Pak Petrus tidak bisa menjadi ketua lingkungan. Nah, sekarang yang terakhir cerita dari kelompok 1. Silakan Risma. Dari cerita yang satu angkat adalah tentang Bu Rizky. Dulu adalah salah satu seorang guru di SMP 3 Banjar yang pernah menjabat sebagai wakil kurikulum dan kini sudah berpindah tugas menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Sukesade. Faktor yang mempercepat Bu Rizky mengalami mobilitas sosial adalah faktor individu, yaitu semangat serta tekad yang kuat untuk selalu maju. Faktor pendidikan karena dengan pendidikan yang baik mengantarkan Ibu Rizky sukses menjadi kepala sekolah dengan segudang prestasi. Iya. Wah, ternyata bagus sekali ya Risma. Ternyata Risma masih ingat ya dengan Bu Lispi. Dulu Bu Lispi kan adalah salah seorang guru ya, guru kita di SMP 3 Banjar. Dia pernah menjabat sebagai wakakurikulum dan sekarang Bu Lispi sukses menjadi kepala sekolah ya. Dia sudah menjadi kepala sekolah di Sukesade. Jadi faktor yang mempercepat Bu Lispi mengalami mobilitas sosial, benar sekali yang dikatakan oleh Risma, adalah faktor individu dan faktor pendidikan. Dinilai dari faktor individu, Bu Lispi tadi benar yang dikatakan Risma adalah memiliki tekad yang kuat, memiliki tekad yang kuat untuk selalu maju. Kemudian faktor pendidikannya adalah karena Bu Lispi itu orang yang berpendidikan yang tinggi, kemudian yang bisa mengantarkan Bu Lispi menjadi kepala sekolah dengan segudang prestasi. Iya, bagus sekali. Ketiga contoh anak-anak semua bagus-bagus sekali ya. Nah, terima kasih anak-anak karena sudah aktif. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, minggu depan apakah mau games lagi kira-kira ya? Ya, minggu depan ya, nanti Ibu adakan games lagi ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari dari pagi hari ini sampai selesai? Silakan, Dian. Ada 6 mendorong seseorang dalam mempercepat menggerakkan mobilitas sosial. Caranya yaitu faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan pendidikan. Ya, terima kasih Dian. Mungkin ada yang mau menyimpulkan lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Meskipun kita berada pada ekonomi yang sulit, hal tersebut jangan dijadikan penghalang karena tidak ada batasan untuk kita menempuh pendidikan. Iya, betul sekali. Baik, meskipun kita berada pada ekonomi yang sulit, jangan itu dijadikan alasan untuk kita menempuh pendidikan yang baik. Betul sekali. Kemudian hal bermakna apa yang bisa kita petik dari pembelajaran kita hari ini? Bu. Iya.
Walaupun kita memiliki keterbatasan, namun kita harus tetap optimis dan semangat, Bu. Jadi banyak sekali makna yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, di mana setiap orang pasti akan mengupayakan agar bisa meraih prestasi dan berusaha untuk bisa lebih maju. Karena mereka semua memiliki kesempatan untuk melakukan perpindahan status. Jadi dari kesempatan ini akan mendorong seseorang untuk mau bersaing dan bekerja keras agar bisa naik ke lapisan yang atas. Ya anak-anak, untuk latihan di rumah ya, nanti silahkan anak-anak jawab uji kompetensi melalui word wall, linknya sudah Ibu bagikan di classroom. Nanti setelah ini bisa kalian jawab, tapi sekarang Ibu memiliki beberapa pertanyaan yang bisa anak-anak jawab melalui word wall. Jadi siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu semuanya. Nah anak-anak siap-siap ya. Sekarang Ibu bukakan dulu kuisnya. Ini adalah kuis word wall anak-anak. Jadi untuk mengetahui sejauh mana kalian paham tentang materi ini, jadi silahkan jawab. Siapa yang bisa menjawab langsung sebutkan nama, kemudian Ibu catat ya. Silakan anak-anak baca soalnya. Iya, pembukanya agak seram sedikit ya. Oke, baca dulu baik-baik. Yang bisa silahkan angkat tangan langsung sebutkan nama. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Dengan siapa? Loviana, Bu. Silakan Loviana. Menurut saya faktor individu. Oke, faktor individu. Pak Handoko, coba Ibu cek ya jawabannya kira-kira, coba Ibu mau jawab faktor individu apakah benar ya? Iya, ternyata benar sekali ya. Loviana, jadi yang dapat perolehan nilai adalah Loviana. Loviana dapat nilai tambahan dari Ibu. Yeay, hebat Loviana ya. Silakan perhatikan yang selanjutnya. Siapa yang bisa jawab, anak-anak? Ya. Bu. Dengan siapa? Meta, Bu. Meta, silakan Meta. Faktor kemiskinan. Jeng, jeng, jeng. Ya, ternyata jawabannya Meta betul ya. Bagus sekali Meta. Silakan soal berikutnya. Dengan siapa? Pera, Bu. Silakan Pera. Faktor pendidikan. Oke, Ibu cek ya jawabannya faktor pendidikan. Iya, bagus sekali Pera. Ya, baik anak-anak, terima kasih karena sudah aktif sedari tadi. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan, materi kita adalah tentang saluran mobilitas dan dampak mobilitas sosial. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi dan tidak lupa kita berdoa dulu mengucap rasa syukur atas pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Silahkan Risma dipimpin doanya dulu. Baik teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Risma, terima kasih anak-anak semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga anak-anak semua selalu dilimpahkan kesehatan. Jadi Raditya, sekarang setelah selesai pembelajaran bisa istirahat ya, karena bergadang semalam. Baik anak-anak, Ibu ucapkan selamat pagi, terima kasih, Om Santi, 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 Om. Ya, sampai jumpa anak-anak.